sebenarnya kan ini jadi banyak juga yang bilang 25 juta nggak kurang kok. Tadi di Vox Pop ini masalah lifestyle aja dan gaya hidup. Nah sekarang mungkin aku langsung tembak aja deh ke Mas Robert. Mas Robert gimana? Sepakat nggak 25 juta per bulan itu untuk kehidupan satu ibu dan satu anak yang masih kecil itu cukup atau tidak? Kita sepakatin aja dari sekarang. Bisa cukup. Bisa cukup. Nah, bisa cukup Bisa cukup. kan? Jadi emang ini tergantung sama gaya hidup, lifestyle, dan juga cara pengelolaan uangnya. Kalau misalnya kita setiap hari makan di luar bareng anak, itu pasti 25 juta nggak akan cukup. Tapi kalau misalnya kita ada masak di rumah, atau kita mungkin jajannya weekend, atau seminggu 3 kali, pasti akan cukup. Kemudian susu formula atau popok dan segala macam, saya rasa masih cukup. Ukuran boros menurut saya adalah ketika 25 juta atau 30 juta atau berapapun deh, itu kemudian habis untuk konsumsi, tidak ada untuk biaya investasi atau saving atau misalnya asuransi untuk sebagai safety netnya, itu baru dikatakan boros. Jadi kalau misalnya itu full untuk kebutuhan, saya rasa ya nggak akan pernah ada cukupnya, karena kalau pengelolaannya aja salah, atur cash flow-nya salah, kemudian akhirnya lebih banyak pengeluarannya dibanding pemasukannya, yaitu lifestyle yang perlu dibenahi, kemudian pengeluarannya yang perlu dicek lagi, kita tentukan prioritas dan lain-lain. Tentukan prioritas dan juga pos-pos alokasi penggunaan dari 25 juta. Sekarang berarti ini case-nya adalah 25 juta per bulan ya. Sekarang kita akan ngajak CNBC Indonesia, para audiens, Sobat Investime buat ngeliat langsung kalau kita dapat 25 juta per bulan dari gaji, pos-pos alokasinya gimana dan bagaimana sih biar cukup. Karena tadi jawabannya Mas Robert bisa cukup ya 25 juta dan memang kita kalau misalnya membahas masalah saklek-saklekan dan kita bandingkan dengan UMR di Jakarta pun juga 5 kalinya UMR Jakarta gitu ya notabene-nya. Jadi kita akan lihat bersama, ini ada beberapa yang juga bisa kita lihat ya data-datanya di sini, 25 juta per bulan apakah masih kurang, cara mengelolanya seperti apa, pos alokasinya seperti apa, bisa dijabarkan mungkin Mas? Iya. Oke lah, kita pakai alokasi sederhana aja ya. Jadi 25 juta kita potong 60% untuk kebutuhan. Kebutuhan itu termasuk popok, susu, dan makan. Serta mungkin kemudian sisanya ada mungkin hiburan. Kalau misalnya 60% mungkin hiburan di 15%. Mungkin karena anak, kalau misalnya dewasa kan 10%-an. Kalau anak mungkin 15% karena masih pengen mainnya, itu sangat besar ya kan. Kemudian sisanya apa? Sisanya bisa dialokasikan ke asuransi misalnya 10%. Itu berarti sudah berapa? Udah 85%. Nah, sisanya 15% itu bisa untuk investasi dan saving. Jadi sebenarnya cukup 65% dari 60% dari 25 juta itu udah lebih dari 10 juta, bahkan udah sampai mungkin 14 juta, mungkin yang 13 sampai 14 juta. Jadi sangat cukup untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan primer. Sisanya, nah baru kemudian kita pisahkan nih, yang penting ini kita pisahkan antara kebutuhan primer dan kebutuhan tersier, yaitu main. Atau sekunder itu. Iya, main dan kemudian kebutuhan beli baju dan segala macam. Saya rasa itu akan menjadi cukup, ditambah dengan plusnya adalah kita bisa invest, kita bisa saving, dan kita bisa ada safety net untuk anak kita di masa depan. Asuransi kan bisa asuransi pendidikan dan juga tentu saja asuransi kesehatan, supaya kalau misalnya anak kita sakit, karena kan kita tidak perlu keluar cash gede, jadi 25 juta itu akan cukup gitu. Jadi saya rasa bahkan kalau asuransi kita keluarin 1 juta aja, itu uang pertanggungannya udah sangat-sangat besar untuk anak gitu. Mungkin 500.000 atau mungkin 600.000 aja udah cukup gitu untuk anak. Jadi apakah berarti orang yang bilang 25 juta per bulan sudah dinafkahi dan juga ini khususnya untuk dia dan untuk anaknya, tapi masih bilang itu kurang, berarti dia belum memiliki financial knowledge yang mumpuni ya? Atau seperti apa tuh Mas kira-kira? Ya, saya rasa mungkin lifestyle-nya ini, lifestyle ya. Lifestyle itu kan pengaruhnya banyak, bisa lingkungan, bisa memang kebiasaan, atau mungkin keinginan ibunya memang kuat untuk memberikan yang terbaik buat anak. Itulah yang terjadi kalau gengsi lebih tinggi dari kebutuhan ya. Padahal kita tahu kalau misalnya kebutuhan, kita selalu bisa mengelola berapapun gaji yang kita terima. Nah sekarang kami juga sempat menanyakan netizen soal pengelolaan uang pasca perceraian, khususnya mengelola uang bulanan sebesar 25 juta rupiah. Langsung saja kita lihat hasil jawaban dari warganet CNBC Indonesia. Kita bikin pollnya ini terpecah, pollnya itu ada yang dari Instagram, ada juga yang dari Twitter. Pertanyaannya adalah terkait nafkah dari Sule terhadap mantan istrinya yang 25 juta rupiah per bulan dianggap kurang. Kalau menurut Sobat Cuan,
nafkah 25 juta per bulan tuh cukup nggak sih? Nah ini 65% bilang sangat cukup, 21% bilang cukup, tidak cukup hanya 7%, tidak tahu hanya 7%. Ini kan kita kalau misalnya kita mau berdiskusi, kita nih harus tetap selalu melihat data. Ya. Data di sini saja memang ini polling informal lah ya, dan juga ini pollingnya randomized lah ya. 65% masih bilang cukup kok. Jadi sebenarnya dalam hal ini kembali lagi ke pengelolaannya. Nah di satu sisi juga kita ada poll lagi nih yang kita ajukan di Twitter. Pertanyaannya masih sama, masih cukup nggak sih 25 juta per bulan tuh sebenarnya dalam hal nafkah? 54% bilang sangat cukup, ini bukan cukup lagi loh, sangat cukup. 27% bilang cukup, hanya 13% saja yang mengatakan tidak cukup dan 6% mengatakan tidak tahu. Ini kalau saya bisa pukul rata ya dalam hal kita ngelihat data dalam polling, kita setuju nih sebenarnya nih mayoritas orang bilang 25 juta per bulan cukup banget kok. Jadi ini kembali lagi ke pengelolaan juga dan dalam hal penentuan lifestyle kita. Nah, ini juga beberapa yang dikeluhkan tuh kemarin sempat adalah ini permasalahan nafkah 25 juta kurang karena saat anak jatuh sakit antisipasinya seperti apa kalau hanya 25 juta per bulan. Nah ini apakah menurut Anda hanya argumen semata dari mereka yang bilang ini tidak cukup 25 juta per bulan atau memang sebenarnya dalam hal antisipasi anak sakit harus butuh uang lebih banyak dari 25 juta per bulan? Nah, itulah fungsinya asuransi kesehatan. Jadi ini adalah sebagai safety net. Kita bayar per bulan. Misalnya oke lah 500 sampai 1 juta. 1 juta aja itu udah sangat-sangat cukup bagi anak. Uang pertanggungannya udah tinggi, fasilitasnya udah oke. Itu yang kita bayar per bulan. Tapi ketika misalnya anak jatuh sakit, cash kita kemudian nggak keluar besar. Itu sebenarnya fungsi safety net di sini adalah asuransi. Mungkin mereka yang kemudian berargumen itu mungkin belum paham kalau misalnya ada asuransi untuk anak. Anak bisa kemudian didaftarkan untuk asuransi atau biasanya kalau misalnya bahkan karyawan pun ada pertanggungan kalau misalnya asuransi itu untuk anak, 2 anak bahkan dan istri atau suami. Jadi sebenarnya asuransi ini yang kemudian bisa menyelamatkan cash kita sewaktu-waktu misalnya anak jatuh sakit. Jadi kita nggak keluar cash gede. Mungkin kalau misalnya nggak ada asuransi keluar cash gede, nah itu mungkin bisa jadi dikatakan. Selain konsumsi, tapi juga butuh safety net. Dan dalam hal ini safety netnya adalah mengenai asuransi itu tadi ya. Nah sekarang saya juga akan langsung saja melihat, tadi kita sempat pollingnya pertama tentang 25 juta cukup atau enggak. Sekarang ada lagi pertanyaan, langsung kita tujukan ke beberapa Sobat Cuan. Ini pertanyaannya adalah, berapa sih angka ideal nafkah suami kepada istri jika tinggal di ibu kota dengan 1 anak? Kita lihat bersama mungkin polnya seperti apa. Jawabannya adalah 30% mengatakan yang cukup itu sekitar 5 sampai 10 juta. Lalu 30% berikutnya mengatakan 10 sampai 15 juta nih yang cukup. 15% lainnya mengatakan 15 sampai 20 juta dan 25% lainnya mengatakan 20 juta ke atas. Ini menarik juga nih dalam hal data-data ini. Ada tanggapan sendiri mungkin Mas? Ya mungkin anak itu kan ada perkembangan. Semakin dia besar mungkin ada variabel tambahan biaya sekolah. Ini yang kemudian membuat biaya untuk anak ini semakin besar. Mungkin ketika anak sudah sekolah di angka 20 juta ke atas itu ya make sense lah. Tapi kalau misalnya anaknya mungkin masih balita, 20 juta ke atas ya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan dan juga gaya hidupnya gitu. Dan bahkan tadi sebenarnya saya sedikit survei juga untuk di lingkungan CNBC ini, bahkan ada yang mengatakan sebenarnya di bawah 5 juta pun cukup untuk anak 1 dan usianya masih 0 sampai 2 tahun. Jadi sebenarnya itu sangat cukup dengan susu formula plus popok dan segala macam, bahkan dijabarkan dengan lengkap itu sebenarnya cukup. Jadi balik lagi sih mengenai gaya hidup dan juga ya lifestyle dan juga pengelolaan. Kebutuhan untuk parents yang memang mau tidak mau itu akan semakin lebih besar seiring bertambahnya umur anak. Dalam hal ini ketika dia memasuki usia sekolah ya. Nah kita ketahui juga nih dalam hal usia sekolah hari ini pendidikan tuh nggak murah ya Mas ya. Nah pertanyaannya adalah
selain juga kita yang mengakomodir kebutuhan yang lebih banyak dengan ya kita harus cari-cari tahu hasilnya kita. Pendapatan itu tidak hanya dari gaji, tapi juga ada pendapatan-pendapatan pasif lain yang mungkin dari investasi, ada juga pendapatan-pendapatan dari memang kita passive income kita mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang juga di luar dari pekerjaan utama, ada juga yang mungkin ya dari aset kita. Nah, sebenarnya mengantisipasi kenaikan kebutuhan pendanaan karena pendidikan anak ke depannya itu bisa apa aja sih Mas selain dari juga kita yang akhirnya nyari input yang lebih banyak gitu dari pendapatan. Bagaimana? Ya, input pendapatan tambahan itu kayaknya kalau zaman gini di ibu kota mungkin itu pasti ya untuk membiayai kebutuhan sekolah anak. Tapi selain itu juga ada yang namanya asuransi pendidikan. Mungkin itu juga yang bisa disiapkan untuk mereka yang sekarang mungkin ingin membuat program anak ke depan. Bahkan bisa sampai membiayai bisa sampai SMA atau bahkan bisa kuliah, itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Selain itu ya mau nggak mau membuat perencanaan anggaran untuk anak ke depan. Jadi mulai nabung, mulai investasi. Saya rasa investasi bisa menjadi salah satu alternatif juga, apalagi investasi yang memiliki return yang kemudian setidaknya di atas inflasi. Saya rasa itu masih cukup oke lah. Banyak sekarang ada reksadana, ada SBN, ada kemudian mungkin untuk jangka panjang bisa ke emas, tapi emas ini mungkin bisa cuannya 10 sampai 15 tahun, yaitu untuk kebutuhan jangka panjang banget lah. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu alternatif buat parents yang kemudian ingin merencanakan anggaran sekolah anak.